kita mulai mendengar. Karena Al-Quran ini awalnya mendengar. Makanya ada anak bisa baca Quran tapi tidak bisa membaca. Gimana maksud Pak Ustadz bisa baca Quran tapi tak bisa membaca? Kalau disuruh dia baca Quran bisa. Coba baca Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi pas disuruh dia baca tak bisa. Kenapa dia bisa hafal? Karena sering Nabi Muhammad bisa tak baca? Tapi Nabi hafal Quran. Kenapa orang tak bisa baca tapi bisa hafal? Karena Al-Quran itu adalah suara. Jibril membacakan Quran didengar Nabi. Nabi membacakan Quran dengar sahabat. Sahabat membacakan Quran didengar tabi'in. Tabi'in membacakan Quran didengar tabi'in. Tabi'in bacakan Quran didengar sampailah ke guru mengaji kita, guru ngaji kita. Dan hampir kita ini semua hafal Al-Fatihah tanpa melihat Al-Fatihah. Orang yang menghafal Al-Fatihah dengan melihat Al-Fatihah itu mu'alaf, baru masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata kita ini Al-Fatihah, Qul huwallah, Rabbil falaq, Rabbin nas, kuliah itu hafal tanpa melihat karena sering itu. Makanya di rumah kalau bisa suara yang sering dengar tuh suara MP3 Quran. Yang selama ini Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang Berbadan Dua, Selimut Tetangga. Hafal juga Ustaz. Dirobah supaya anak-anak itu mendengar Quran. Jadi dulu saya dibawa ke hotel di dekat Masjid An-Nur. Ustaz Somad, saya mau jumpakan sama anak-anak umur 8 tahun hafal 30 juz, orang dari Bengkalis. Ada emaknya, ada ayahnya, ada kakeknya, dan nenek. Saya tanya, apa yang kalian lakukan di rumah? Sejak dia lahir sampai sekarang, Ustadz, di kamar, di ruang tamu, di rumah tak ada suara lain selain suara MP3 Quran. Bagus. Begitu juga dengan orang yang di ruang ICU. Idza quri'al wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Jadi turun rahmat Allah mendengar bacaan Quran. Semua kita ini berawal dari mendengar, meniru. Bagaimana bunyi tha, bagaimana bunyi sya, bagaimana bunyi so, bagaimana bunyi za, bagaimana bunyi bo. Semuanya mendengar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu tak ada dalam bahasa kita. Kau dari mana tadi? Wirid Yasin. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Jadi tak. Jadi jangan mentang-mentang udah ikut pengajian semua jadi syid. Karena insya Allah. Walau assalamualaikum. Ada sa, ada maksudnya sa, ada ta. Jadi semua itu mendengar. Berawal dari mendengar. Mendengar ini luar biasa. Jadi Uni Soviet itu bukan dari Minangkabau. Uni Soviet itu Rusia. Uni Soviet itu dulu komunis. Jadi orang tidak boleh baca Quran. Tapi negara-negara jajahannya, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, itu wilayah jajahan. Begitu wilayah jajahan Uni Soviet ini merdeka, padahal dulu tak boleh baca Quran, tiba-tiba anak-anak di sana banyak hafal Quran. Heran orang, bagaimana kalian kok bisa hafal Quran padahal dulu tidak boleh buka Quran, tak boleh baca Quran. Ternyata Quran itu tidak dibaca pakai kertas. Malam-malam anak-anak dimasukkan ke bawah rumah. Jadi kamar itu ditutup, digali pasirnya, ditutup pakai papan, gelap, anak-anak masukkan ke dalam, tak pakai lampu, gurunya membaca, anak-anak ikut. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran. Tidak pernah nengok Quran, tidak pernah baca Quran, tapi hafal Quran. Gara-gara pendengar.
Dan yang pertama diberikan Allah kepada kita adalah pendengaran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Mendengar dulu baru melihat. Kita pun mendengar dulu baru melihat. Berapa banyak orang mendengar baru melihat. Kemarin saya ke panti tunanetra. Panti jompo pernah, panti yatim pernah, panti tunanetra. Maaf cakap tak bisa melihat. Jadi waktu Masya Allah ibu tunanetra. Kemarin saya ke panti tunanetra di Jakarta, Bu. Jadi waktu salaman dengan bapak kepala sekolah, dipegangnya badan saya. Dipegangnya, oh Ustadz Somad kurus ya katanya. Karena dia tak selama ini tak pernah nengok saya. Didengarnya suara saya besar, disangka saya tegak. Pas dipegangnya, oh Ustadz kurus ya, banyak makan sedikit Ustadz biar bahagia. Jadi berapa banyak saudara kita tidak melihat tapi hatinya terang. Bahkan ingatan mereka lebih kuat. Mereka cukup dengan mendengar. Mendengar suara, dia ingat. Ada ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Baz. Ada orang Indonesia datang berjumpa 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba pas musim haji jumpa lagi, bisa ingatnya. Si fulan, ingat. Karena mereka mengandalkan pendengaran, ingatan. Makanya banyak, ada satu cabang tahfiz Quran. Saudara kita yang tak dapat melihat tapi dicabut Allah satu nikmat, diberinya nikmat yang lain. Ada seorang penghafal Quran diwawancarai di televisi internasional, orang Arab. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, apa yang kau minta? Pembawa acara ini sudah menduga pasti dia akan minta supaya bisa melihat. Apa kata dia? Aku berdoa kepada Allah supaya jangan sampai Allah memberikan aku penglihatan supaya bisa aku jaga Quran. Jadi pendengaran luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berawal dari dengar dulu. Masuk yang kelima, membaca. Setelah dengar baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ada tanda bacanya. Ibu beli, bapak beli Quran yang ada warnanya. Idgham, ikhfa, hunnah, qalqalah, bina'unnah. Ada matnya supaya apa? Supaya kita ingat. Bagus sekali Quran. Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya. 150.000. Sementara harga sepatu 500.000. Hanya menjaga kaki dari tai ayam. Berapa banyak orang tak punya Quran. Ada Qurannya waktu akad nikah dulu. Itu pun titik banyak sudah 3 di gigi rayap. Sampul udah lepas. Nah jadi bagus beli Quran. Bagus sekali. Supaya kita membaca itu memang betul nampak. Masuk yang ke-6. Usahakan paham maknanya. Tapi jangan gara-gara yang ke-6 ini jadi malas baca Quran. Dulu ada ustadz berceramah di TV TVRI Riau Kepri. Dia bilang, siapa yang membaca Quran tak tahu artinya maka tak ada pahalanya. Banyaklah nenek-nenek menangis. Karena selama ini mereka baca Quran tak tahu artinya. Termasuk emak saya. Aku baca Quran tak tahu aku artinya katanya. Gimana ini? Ini yang ke-6. Tadi kan kita bahas, mendengar aja dapat pahala. Membaca Quran itu, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim, tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kali 10. Alif 10 huruf, lam satu huruf, mim 10 huruf. Likulli harfin asyru amsalihah, setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau alif lam mim 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Hitung sendiri kan. Ya, jadi jangan langsung orang baru belajar mengaji langsung diponis. Siapa yang baca Quran tak tahu artinya tak ada pahalanya. Berhenti dia baca Quran, lanjutkannya baca Quran.
Jadi yang dengar baca Quran dapat pahala, yang membaca dapat lipatan pahala. Yang paham bagus, karena di dalam Al-Quran itu ada bercerita tentang hukum halal haram, tentang hutang piutang, tentang masalah kisah nabi-nabi. Jadi kalau kita baca juga terjemahnya baik sekali. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kalau sekedar dibaca bagus, dapat pahala. Tapi kalau dipahami maknanya, masuk ke hati, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas semua yang mereka lakukan dulu. Langkah kaki ibu-ibu kemari, Masya Allah, tercatat satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Tapi Ustaz naik motor karena hujan. Kalau tak becek saya jalan kaki. Nah, banyak aja alasan Pak Ustaz. Bensinnya pun dibalas juga. Setiap tetesnya dibalas Allah SWT. Saya tak bensin Pak Ustaz, solar, atau serahlah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.